Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Kakak Feni percaya adik-adik tunas remaja dalam keadaan yang sehat. Amin. Nah, hari ini kita akan mengikuti ibadah secara online, di mana kita tahu kota Singkawang kita sudah memasuki zona merah, sehingga mengharuskan kita untuk ibadah di rumah aja. Kakak Feni mengajak adik-adik tunas remaja yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini untuk tetap semangat dan sungguh-sungguh memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita akan awali dengan doa. Kakak Feni akan memimpin dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, kesempatan untuk kami bisa memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur meskipun kami mengikuti ibadah ini secara virtual, secara online, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau memberkati setiap kami yang melayani pada pagi hari ini. Engkau juga berkati adik-adik tunas remaja dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik semua kita angkat satu pujian. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami saat kami sungguh-sungguh menyembah-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu Bapa.
Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang mulia. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Tak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap perbuatan ajaib-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu yang siap dan mau memuji memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Mari tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, masih mau bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan? Wow, sungguh bangga sekali. Mari kakak Feni mengundang semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, segala puji syukur. Mari semuanya tepuk tangannya. Kita mau sungguh-sungguh memuji memuliakan nama Tuhan. Segala syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oke, kalau misalkan kakak Feni bilang soraklah haleluya, siap-siap kita akan memperagakannya di sebelah kiri dulu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sudah siap? Oke, mari kita angkat pujian ini dari awal. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami
di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Haleluya, mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Feni ingin menginformasikan kepada adik-adik semua, bagi adik-adik yang rindu ingin memberikan persembahan, persembahannya boleh disimpan dulu di rumah. Ketika sudah diperbolehkan untuk mengikuti ibadah di gereja, persembahan tersebut bisa dibawa dan diserahkan kepada gereja. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya boleh duduk kembali. Siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh kasih-Mu
remaja, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kak Iko persilakan untuk duduk kembali. Ya, duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita, tundukkan kepala, kita tutup mata kita. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh bertemu walaupun secara virtual, tidak mengurangi semangat kami, tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami telah memuliakan Engkau ya Tuhan dengan memuji menyembah Engkau, dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan ya Bapak. Tuhan berkati setiap adik-adik remaja yang mengikuti secara live streaming dimanapun mereka berada ya Bapak. Biarkan mereka boleh sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang mereka dengar boleh tertanam lebih dalam di dalam hati mereka ya Tuhan, boleh bertumbuh dengan kuat, bahkan boleh berbuah lebih lebat ya Bapak. Terima kasih. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi Kak Iko mau menyapa. Shalom adik-adik yang luar biasa. Wow, apa kabarnya? Ya, Kak Iko berharap kita semua dalam keadaan sehat dan semakin diberkati Tuhan. Ya, dimanapun adik-adik remaja berada, Kak Iko berharap kita semua untuk memperhatikan ataupun menerapkan protokol kesehatan. Ya, 5M ya. Ya, 5M. Apa itu 5M? Yang pertama, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Atau kalau bisa, jangan berpergian kemana-mana kalau misalnya tidak ada kegiatan ataupun acara yang penting ataupun yang mendesak. Oke? Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Ya, pada hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang taat kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita baca dalam Yesaya 55 ayat 8. Ya, Yesaya 55 ayat 8 berkata demikian, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, di sini dikatakan rancangan kita bukan rancangan Tuhan, dan rancangan kita sangat berbeda dengan rancangannya Tuhan. Ya, seperti tertulis lagi di dalam Yeremia 29 ayat 11 yang berkata, kita semua percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Semuanya itu untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Ya, Kak Iko percaya semua adik-adik remaja memiliki harapan ataupun masa depan yang masih panjang. Dan kita percaya juga di dalam rancangannya Tuhan, harapan kita, masa depan kita akan penuh harapan. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, di dalam Yeremia tadi, Yeremia 29 ayat 11, ya Kak Iko berharap ayat Alkitab ini menjadi ayat hafalan bagi adik-adik remaja GB Mercy Singkawang. Jadi karena kita melakukan ibadah secara online, jadi adik-adik juga memberikan ayat hafalan atau menghafalkannya secara online juga. Jadi caranya adik-adik remaja menghafalkan Yeremia 29 ayat 11. Ya, sekali lagi menghafalkan Yeremia 29 ayat 11. Nanti dibuat video, direkam, dan kirimkan videonya ke WA secara pribadi ke Kak Iko. Oke ya? Siap? Setuju? Mantap, kita akan lanjutkan. Ya, seperti Kak Iko bilang tadi, Kak Iko sangat tertarik dengan ayat firman ini, dan ayat ini menjadi rema dalam kehidupan Kak Iko secara pribadi, dan begitu hidup ketika kemarin malam Kak Iko membaca kisah tentang Gideon. Ya, mari kita buka di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 2 sampai 7. Ya, kisah ini menceritakan tentang Gideon yang berperang melawan bangsa Midian. Oke? Ya, di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 2 sampai 7, biarkan Kak Iko yang membacanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon,
terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang-orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum air. Ayat yang ke-6, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Yang terakhir, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Oke adik-adik, kalau kita baca di ayat sebelumnya, di ayat 1, Gideon dipanggil dengan sebutan Yerubbaal. Ya, sebelumnya kayak mau ceritakan, pada zaman ini bangsa Israel dijajah oleh bangsa Midian karena apa? Karena pada saat itu orang-orang Israel lupa kepada Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan, melainkan mereka menyembah para Baal. Oleh sebab itu, ketika mereka menyembah kepada para Baal, maka Tuhan marah dan menyerahkan mereka kepada musuhnya. Jadi musuh mereka pada saat itu adalah bangsa Midian, dan mereka ditawan selama 7 tahun. Nah, jadi ketika Tuhan pertama sekali memanggil Gideon, pada saat itu di bawah pohon terbantin, dan ketika itu ada satu proyek pertama yang diberikan oleh Tuhan kepada Gideon. Apa itu? Ya, proyek itu adalah Tuhan meminta kepada Gideon supaya dia merobohkan atau menghancurkan mezbah Baal yang ada, yang pada saat itu adalah kepunyaan dari papanya sendiri, ayahnya sendiri. Ya, papanya Gideon, ayahnya Gideon bernama Yoas, orang Abiezer. Nah, ketika Tuhan memerintahkan Gideon untuk merobohkan ataupun menghancurkan dari mezbah Baal ini, Gideon merasa takut. Loh, kok aku gitu kan? Kenapa sampai aku merobohkan mezbah Baal? Punya papaku lagi. Nanti macam mana nanti? Pasti papaku marah sama aku. Nah, tetapi Gideon tidak mau berbantah-bantahan dengan Tuhan. Dia tetap taat, tetap nurut kepada Tuhan, dan dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, jadi pada saat itu dia mengajak ke-10 bujangnya untuk menghancurkan ataupun merobohkan mezbah Baal. Tetapi dia menggunakan akalnya. Dia tidak menghancurkannya pada siang hari karena mungkin banyak orang. Jadi dia pergi pada malam hari dan dia melakukan perintah Tuhan. Dia merobohkan mezbah Baal. Lalu keesokan harinya pada pagi-pagi orang melihat, loh, kok mezbah Baal kita hancur? Siapa yang menghancurkannya? Lalu mereka menyelidiki, selidik punya selidik, ketahuanlah bahwa Gideonlah pelakunya. Lalu mereka berencana untuk membunuh Gideon. Tetapi pada saat itu untungnya papanya Gideon, yaitu Yoas, dia membela anaknya. Ya, bagaimanapun salahnya, naluri seorang ayah pasti membela anaknya ya. Jadi pada saat itu Gideon dibela oleh ayahnya, dan dia tidak jadi dibunuh oleh orang-orang di masa itu. Jadi ketika orang-orang itu ingin membunuhnya dan dilarang oleh ayahnya, mereka mengatakan, biarkan Gideon berurusan sendiri dengan para Baal. Jadi dinamakanlah Yerubbaal kepada Gideon karena hal itu.
Ya. Nah, seperti yang Kak Iko sampaikan tadi, pada masa itu bangsa Israel ditawan oleh bangsa Midian dan mereka dijajah selama 7 tahun. Lalu mereka menyusun rencana dan menunjuk Gideon sebagai panglima perangnya, dan mereka ingin berperang melawan bangsa Midian. Nah, ketika mereka ingin berperang, mereka menyusun strategi dan merencanakan sesuatu. Mereka tahu bahwa bangsa Midian itu sangat mempunyai prajurit yang banyak. Ya, pada saat itu dicatatkan bahwa prajurit bangsa Midian ada sebanyak 135.000. Dari mana Kak Iko tahu? Ya, kita baca di dalam Hakim-Hakim 8 ayat yang ke-10. Hakim-Hakim 8 ayat 10. Begini firman Tuhan. Sementara itu Zeba dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Ya, berarti yang tewas ada 120.000, yang tinggal 15.000. Berarti totalnya ada 135.000 orang. Ya, akan tetapi berdasarkan perhitungan manusia, menghadapi musuh dengan jumlah seperti belalang banyaknya itu, tentu perlu juga bala tentara atau pasukan yang seimbang atau sebanding. Artinya kalau misalnya mereka 135.000, ya minimal kita juga bisa seperti mereka banyaknya. Ya, tetapi ketika Gideon dipercayakan sebagai panglimanya, dia mengumpulkan orang-orang Abiezer, orang-orang dari suku Manasye, Asyer, Zebulon serta Naftali. Ya, ini terdapat di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 34 sampai 35. Kalau adik-adik mau bacanya silahkan. Ya, tetapi kita hari ini tidak akan membacanya satu persatu. Ya, tadi bangsa Israel pasukannya 32.000, sedangkan bangsa Midian 135.000. Ya, prajuritnya 1:4. Mereka merasa cukup kalau mereka bisa melawan ataupun bisa menghancurkan bangsa Midian. Tetapi menurut Allah, kemenangan dengan pasukan sebanyak itu bisa-bisa membuat bangsa Israel menjadi sombong, menjadi membanggakan diri. Padahal kemenangan itu berasal daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan menyuruh kepada Gideon supaya mengurangi pasukannya. Dan kembali lagi, kesetiaan ataupun ketaatan Gideon dicobai oleh Tuhan. Sementara karena secara manusiawi Gideon berpikir 1:4 loh Tuhan, apakah masih terlalu banyak? Itu aja udah kurang loh Tuhan. 1:4, satu orang melawan 4 orang, ya. Tetapi Tuhan berkata lain. Tuhan bilang itu masih banyak. Kalau nanti bangsa Israel menang, nanti mereka akan menyombongkan diri mereka. Mereka akan beranggapan bahwa kalau mereka menang itu karena kekuatan mereka. Dan kembali Gideon taat kepada Tuhan dan dia mengikuti perintah Tuhan dengan membuat beberapa seleksi. Ya, seleksi yang pertama Tuhan meminta kepada Gideon di dalam ayat yang kedua, Hakim-Hakim pasal 7. Allah berfirman kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Lalu Tuhan meminta, coba katakan kepada prajuritmu yang 32.000 itu, siapa yang takut, siapa yang gentar, boleh pulang. Ya, siapa yang takut, siapa yang gentar, boleh pulang. Lalu berapa yang pulang? Ada yang tahu? Ya, tadi dikatakan bahwa 10.000 yang tinggal. Jadi yang pulang itu 22.000 orang banyaknya, lebih daripada 2/3. Wow. Tetapi kalau pertanyaan yang sama ditanyakan kepada adik-adik remaja, kondisinya seperti zaman sekarang ini, ya, pada zaman gadget, main game, lalu ditanyakan, adik-adik remaja, siapa yang takut, siapa yang gentar, boleh pulang. Ya, Kak Iko percaya semuanya pulang, semuanya pasti pulang. Tetapi bukan karena takut, tetapi bukan karena gentar. Kenapa? Karena ngapain perang? Mending ke rumah aja, main
main PUBG, main ML, Mobile Legend ya. Jadi bukan karena takut pulang, tapi karena main game ya, seperti itu. Jadi itu hanya ngejok saja ya. Jadi seleksi yang pertama ini memulangkan 22.000 orang ya, lebih dari 2/3 dari jumlah mereka ya. Jadi yang tinggal hanya 10.000 orang, dan itu semakin membuat nyalinya Gideon ciut untuk menghadapi 135.000 bangsa Midian. Tetapi ini pun masih terlalu besar bagi Tuhan. Lalu Tuhan berkata, itu terlalu besar. Lalu menyuruh Gideon untuk memisahkan tentara-tentaranya berdasarkan cara mereka minum. Tuhan berkata, biarkan mereka minum, turun dari bukit untuk minum ke sungai ya, untuk minum ke sungai. Siapa yang minum langsung dari mulutnya, dan siapa yang minum menggunakan tangannya, baiklah engkau pisahkan ya. Lalu Gideon taat kembali. Nah, itu luar biasanya Gideon. Walaupun secara pribadi, secara manusiawi, dia berpikir bahwa ini aja sudah kurang, kok masih Tuhan pengen kurangi lagi gitu loh. Jadi Gideon tetap taat, lalu menuruti perintah Tuhan ya, menuruti perintah Tuhan. Dan ketika dipisahkan, yang minum menggunakan mulutnya langsung seperti guguk ya, seperti anjing, itu dipisahkan sebelah sini, dan yang menggunakan dengan tangannya diangkat ke atas, dipisahkan sebelah sana. Jadi yang menggunakan tangannya ada 300 orang. Wow, jadi yang gugur 9.700 orang. Berapa tadi yang tinggal? Ya, 300 orang. Ya, itu semua berdasarkan ketentuan Allah. Ya, ini membuat rasio perbandingan antara tentara bangsa Israel dan bangsa Midian itu semakin jauh. Ya, yang tadinya 1:4 sekarang menjadi 1:450. Wow, satu orang dibanding 450 orang. Ya. Tapi ini menunjukkan bahwa kekuatan Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan manusia. Ada amin? Amin. Tuhan punya caranya sendiri, dan Allah akan menunjukkan bagaimana supaya menghancurkan musuh-musuh daripada umat-umatnya ya. Dan dengan pasukan Gideon yang 300 orang itu, Gideon pun berhasil mengalahkan ataupun menumpas semua bangsa Midian, termasuk dengan raja-rajanya ya. Ya, Gideon berhasil menang, menumpas ataupun melawan bangsa Midian ya. Siapa yang pengen seperti Gideon? Ya, Gideon yang hebat. Tetapi yang lebih benarnya adalah Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang benar ya, seperti itu ya. Di sini Allah ternyata tidak tertarik untuk memberikan kemenangan begitu saja kepada umat-umatnya ya. Jika kemenangan membuat umatnya jadi bergantung kepada dirinya sendiri, menyandarkan kepada dirinya sendiri, itu justru membuat umatnya melupakan Allah ya. Karena dia sudah merasa bisa, sombong, itu akan melupakan Allah ya. Tuhan tidak mau. Yang Tuhan inginkan adalah iman dan ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan itu sendiri. Ya, selanjutnya perintah Tuhan untuk mengurangi jumlah pasukan ataupun tentaranya Gideon yang dari 32.000 menjadi 300 orang itu yang terdapat di dalam Hakim-Hakim tadi, yang pasal 7 tadi, serta kemenangan yang diraih oleh Gideon, itu Kaiko mendapat ada 4 poin. 4 poin yang bisa menjadi contoh buat kita semua. Oke, poin yang pertama yaitu ketaatan. Kita buka di dalam Amsal 13 ayat 13 yang berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintahnya akan menerima balasannya. Ada amin? Ya, siapa yang meremehkan firman? Firman itu adalah perkataan Tuhan, akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintahnya akan menerima balasannya. Ya, jadi di sini balasan yang bagaimana? Tentunya balasan yang mendatangkan kemenangan, seperti Gideon tadi. Oke, jadi poin yang kedua, poin yang pertama tadi ketaatan, poin yang kedua apa? Poin yang kedua, hanya kehadiran Allah saja dan tindakan Allah yang dapat memastikan kemenangan bagi umat-umatnya. Ya, artinya apa?
maksudnya adalah hanya Allah saja yang dapat bekerja dengan perkasa melalui sejumlah kecil orang yang penuh pengabdian, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh Tuhan sendiri, roh Tuhan semesta alam. Ya, ini terdapat di dalam Zakaria 4 ayat 16 yang berkata, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi kita, Kak Iko pengen kita melibatkan Tuhan langsung, secara langsung dalam setiap pergumulan kehidupan kita, bahkan dalam setiap kerinduan kita. Maka percayalah, dengan kuat kuasanya, kemenangan yang sebetulnya akan menjadi bagian kita. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita lanjut poin yang ketiga. Sumber daya dan kekuatan utama kita untuk menghadapi semua tantangan hidup hanya dapat dijumpai di dalam Allah saja. Ya, ini sangat sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, artinya apa? Ketika kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus sepenuhnya berserah, bergantung kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan tadi berkata, segala perkara dapat kutanggung. Artinya tidak ada pengecualian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatannya kepadaku. Ada amin? Amin. Kita akan lanjut ke poin yang keempat, yang terakhir, yaitu kesombongan akan keberhasilan kita yang dari diri kita pribadi itu dengan sendirinya menjadi penghalang untuk menerima kuasa dan pertolongan Allah. Ya, kayak ulangi sekali lagi, kesombongan akan keberhasilan kita sendiri akan menjadi penghalang untuk menerima kuasa dan pertolongan Allah sepenuhnya, seperti itu. Jadi karena Tuhan sendiri sangat membenci yang namanya kesombongan. Ya, tertulis dalam Roma pasal 1 ayat-ayat yang terakhir dikatakan bahwa orang sombong itu layak untuk dibinasakan, ya. Jadi ketika kita berhasil dan ketika kita melibatkan Tuhan, jangan kita sombong, karena Allah sangat membenci yang namanya kesombongan. Amin adik-adik. Ya, Kak Iko berharap adik-adik remaja tidak ada yang sombong-sombong, ya. Tidak ada di sini, ya. Di sana banyak. Oke? Ya, pesan yang dapat diterapkan dalam konteks yang terjadi sekarang di tengah-tengah pandemi ialah ketaatan kepada Tuhan. Artinya, walaupun kita beribadah secara virtual, tetapi tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi rasa hormat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tetap sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, ya, walaupun tidak ada yang melihat. Kita tetap rajin berdoa, kita tetap rajin membaca Alkitab. Dan ketika kita sudah melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, ya, yang tidak kalah pentingnya, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang Kakak bilang tadi, ya, yang seperti Kakak bilang tadi di awal, ya. Ketika kita sudah melibatkan Tuhan, kita juga harus menjalankan atau melakukan bagian kita untuk menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan yang 5M tadi. Ada amin? Amin. Jadi Kak Iko berharap adik-adik semua di dalam perlindungan Tuhan dan juga harus berhikmat untuk menerapkan protokol kesehatan, ya. Mantap, puji nama Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Kita telah selesai untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari kita naikkan, kita angkat satu lagu pujian. Kita nyatakan mujizat itu nyata. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Dan kita semua percaya bahwa Tuhan dapat melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan
sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dengan segenap hati kami katakan ya Bapa, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita berdoa, kita akan akhiri ibadah remaja kita pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami telah selesai memuji memuliakan nama Tuhan. Kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan tidak akan pernah selesai dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan selalu mengingatkan kami ya Bapa, supaya kami menjadi anak yang taat dan takut kepada Tuhan, yang mengerti bahwa kehadiran Tuhan saja, tindakan Allah saja yang dapat memastikan kemenangan dalam kehidupan kami Bapa. Biarkan kami boleh meneladani, mencontoh setiap kehidupan dari hamba-Mu Gideon ya Tuhan, dan kami boleh menerapkan segala yang baik dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, ajar kami juga Tuhan, sadarkan kami, biarkan kami selalu menjaga protokol kesehatan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh sehat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat setiap adik-adik remaja dimanapun mereka berada ya Tuhan, yang mengikuti, menyaksikan ibadah secara live streaming. Tuhan memberkati kehidupan mereka Tuhan, biarkan mereka semakin bertumbuh, semakin dikasihi oleh manusia, terutama dikasihi oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan buat kota kami ya Tuhan. Akhir-akhir ini semakin tinggi status COVID-nya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami Bapa. Kami berdoa buat pemimpin di kota kami, di bangsa kami Tuhan. Kami berdoa juga buat seluruh tenaga kesehatan yang ada Bapa. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka ya Tuhan, sehingga dapat mengatasi dengan baik segala virus yang ada Bapa. Terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik remaja. Sampai jumpa
jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.